Saudara-saudara yang terkasih, Salam Aleihim, salam damai sejahtera. Saya berharap semua saudara dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudara yang terkasih, untuk mengenali binatang buas dengan nama bilangannya 666, satu sumber yang sangat mendekati dengan kebenaran tentang hal tersebut adalah di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 12 dan 13. Demikianlah saudara, dan terlihatlah suatu tanda besar di langit, seorang wanita dengan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya, dan mahkota 12 bintang pada kepalanya. Dan ketika mengandung dalam rahimnya, dia berteriak karena menderita sakit bersalin dan karena tersiksa pada saat melahirkan. Dan terlihatlah suatu tanda lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah besar yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit, dan dia melemparkan mereka ke bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan wanita yang akan segera melahirkan itu, supaya bila mana dia telah melahirkan anaknya, naga itu dapat menelannya. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan segera menggembalakan segala bangsa dengan tongkat besi. Dan anak wanita itu dibawa kepada Elohim dan taktanya. Dan wanita itu melarikan diri ke padang gurun, di mana dia mempunyai suatu tempat yang telah ditetapkan oleh Elohim, agar di sana mereka dapat memberi makan wanita itu selama 1260 hari atau 3,5 tahun. Dan terjadilah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu berperang juga para malaikatnya. Tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan, bahkan tidak ada lagi tempat mereka masih ditemukan di surga. Dan naga besar itu dilemparkan keluar, yaitu si ular tua yang disebut Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Dia telah dilemparkan ke bumi, dan para malaikatnya telah dilemparkan bersama dia. Dan aku mendengar suatu suara nyaring yang berkata di surga, sekarang keselamatan dan kuasa dan kerajaan Elohim kita dan otoritas Mesiasnya telah tiba. Karena si pendakwa saudara-saudara kita yang menuduh mereka di hadapan Elohim siang dan malam telah dipukul roboh. Dan mereka telah melakukannya melalui darah anak domba dan melalui perkataan kesaksian mereka. Mereka tidak menyayangi jiwa mereka bahkan sampai pada kematian. Sebab itu bersukacitalah surga dan mereka yang berdiam di dalamnya. Celakalah mereka yang menempati darat dan laut, karena si setan telah turun kepadamu dengan membawa kemarahan besar, sebab mengetahui bahwa dia mempunyai waktu hanya sedikit. Dan ketika naga itu melihat bahwa dia telah dilemparkan ke bumi, dia mengejar wanita yang telah melahirkan anak laki-laki itu. Dan kepada wanita itu telah diberikan 2 sayap Raja Wali besar, supaya dia dapat terbang menuju pada gurun ke tempatnya, di mana di sana dia diberi makan selama semasa dan masa-masa dan setengah masa jauh dari hadapan ular itu. Dan ular itu menyemburkan air dari mulutnya seperti sebuah sungai di belakang wanita itu, supaya air itu dapat membuat wanita itu hanyut. Dan bumi memberi pertolongan kepada wanita itu. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan sungai yang naga itu telah menyemburkan dari mulutnya. Dan naga itu menjadi marah kepada wanita itu, dan dia pergi untuk melakukan peperangan dengan keturunannya yang tersisa, yaitu mereka,
yang memelihara perintah-perintah Elohim atau perintah Tuhan, dan yang memelihara kesaksian Yeshua HaMasyiah. Dan saudara-saudara, itulah bagaimana kejadian Satan atau disebut si naga yang sudah turun di bumi dan dengan nafsu yang besar untuk menaklukkan umat kudus Tuhan. Kemarahan yang besar itu, saudara-saudara, ada pada si setan atau yang disebut si naga. Sekarang si naga itu mencari cara, mencari antek-antek yang bisa dipakainya untuk menyalurkan kebengisannya, kegeramannya, kebenciannya kepada Elohim, juga yang percaya kepada Elohim. Oleh sebab itu, saudara-saudara, disinilah mulailah si naga atau setan yang roh adanya itu mencari bentuk fisik manusia yang bisa dipakai untuk menghancurkan sesama manusia. Dan itu terdapat di pasal 13, saudara. Dan di pasal 13 ini ada dua binatang buas. Binatang buas yang pertama itu keluar dari laut. Dan binatang buas yang kedua keluar dari bumi. Marilah kita lihat, saudara, siapa mereka dan ciri-ciri perilaku atau tindakan mereka. Dan aku berdiri di atas pasir tepi laut, dan aku melihat seekor binatang buas yang muncul dari laut, yang memiliki tubuh 7 kepala dan 10 tanduk. Dan di atas tanduknya ada 10 mahkota, dan pada kepala-kepalanya ada nama hujatan. Dan binatang buas yang aku lihat itu serupa macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan taktanya dan wewenang yang besar. Dan aku melihat satu dari kepala-kepalanya seperti telah disembelih sampai mati. Tetapi luka yang mematikannya itu telah disembuhkan, dan seluruh dunia terkagum-kagum mengikuti binatang itu. Dan mereka menyembah naga yang telah memberi wewenang kepada binatang buas itu. Mereka juga menyembah binatang buas itu dengan berkata, "Siapakah yang serupa binatang buas ini? Siapakah yang mampu berperang dengannya?" Dan kepadanya diberikan sebuah mulut yang berkata-kata besar dan hujatan. Dan kepadanya diberikan wewenang untuk melakukannya selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Dan dia membuka mulutnya sebagai hujatan terhadap Elohim untuk menghujat namanya dan kemahnya dan mereka yang berdiam di sorga. Dan kepadanya ditetapkan untuk melakukan peperangan dengan orang-orang kudus dan untuk menaklukkan mereka. Dan kepadanya diberikan wewenang atas setiap suku dan bahasa dan bangsa, dan semua yang tinggal di bumi, yang namanya tidak tertulis di dalam kehidupan anak domba, yaitu satu buku atau kitab kehidupan anak domba yang disembelih sejak permulaan dunia ini, mereka akan menyembah kepadanya. Siapa mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan. Jika seseorang mengumpulkan tawanan, dia pergi menuju penawanan. Jika seseorang membunuh dengan pedang, seharusnya lah dia dibunuh dengan pedang. Ini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan aku melihat binatang buas lain yang muncul dari bumi, dan dia memiliki 2 tanduk serupa dengan seekor anak domba, tetapi dia berbicara seperti seekor naga. Dan dia menjalankan di hadapannya seluruh wewenang binatang buas yang pertama.
dan Dia membuat bumi dan orang-orang yang tinggal di dalamnya supaya menyembah binatang buas yang pertama, yang luka kematiannya telah disembuhkan. Dan Dia melakukan tanda-tanda yang luar biasa, sehingga Dia juga dapat membuat api turun dari langit ke bumi di hadapan orang-orang. Dan Dia menyesatkan mereka yang tinggal di bumi melalui tanda-tanda yang diberikan kepadanya untuk melakukannya di hadapan binatang buas itu, dengan berkata kepada mereka yang tinggal di bumi agar membuat ikon atau patung binatang buas yang mempunyai luka pedang tetapi dia hidup. Dan kepadanya telah ditetapkan untuk memberikan roh kepada ikon atau patung binatang buas itu, supaya ikon atau patung binatang buas ini pun dapat berbicara. Dan Dia membuat sebanyak orang yang tidak menyembah ikon atau patung binatang buas itu agar mereka dapat dibunuh. Dan Dia membuat semua orang kecil dan besar, juga kaya dan miskin, bahkan merdeka dan hamba, supaya Dia memberikan kepada mereka sebuah tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka, dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Inilah hikmat itu. Siapa yang memiliki pengertian, biarlah dia menghitung bilangan binatang buas itu, karena itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi suatu hal yang sangat ditakuti adalah perilaku dari binatang buas atau the beast itu. Saudara-saudara, siapakah binatang buas yang keluar dari laut atau yang keluar dari bumi tadi, saudara? Kalau yang keluar dari laut atau keluar dari bumi, kita melihat semuanya adalah merupakan gambaran. Jadi tidak dijelaskan itu bentuknya apa. Tapi saudara-saudara, kita dapat mengerti bahwa binatang buas baik yang keluar dari laut atau dari bumi itu bisa berupa seorang manusia yang punya kuasa dan otoritas dan punya power yang besar, mempengaruhi seluruh dunia ini, dan dapat membuat satu tindakan kekejian dan kekerasan. Bisa juga binatang buas itu menunjuk pada satu pemerintahan otoriter, pemerintahan suatu negara yang sangat keji, sangat kejam, dan menguasai seluruh dunia. Atau bisa juga merupakan satu bentuk organisasi besar dunia ini yang bisa mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik dunia, dapat juga menekan, mengatur, dan akhirnya menyiksa, memaksa orang-orang untuk melakukan sesuatu. Jadi itulah saudara, karena kita belum mengerti secara jelas siapakah binatang buas yang keluar dari laut atau dari bumi itu, saudara-saudara, kita dapat mengenali ciri-ciri tindakan mereka seperti yang disebutkan dalam kitab Gilyahna tadi. Untuk binatang buas atau the beast yang keluar dari laut, kita tadi mengenal ciri-cirinya. Ciri yang paling utama adalah mereka itu diberikan kekuasaan mulut yang menghujat. Jadi tekanannya ini hujatan, saudara. Siapakah yang dihujat oleh binatang buas ini? Satu, mereka
menghujat Elohim atau Tuhan semesta alam ini. Binatang buas ini juga menghujat nama Tuhan atau nama Elohim, menghujat kemah Elohim atau rumah Tuhan, dan menghujat mereka yang berdiam di sorga. Ini ciri pertama, saudara. Jadi kalau nanti kita mengenali baik itu organisasi pemerintahan atau kelompok-kelompok tertentu yang isinya, tekanannya berupa hujatan kepada Tuhan, kepada nama Tuhan, kepada rumah Tuhan, dan kepada semua yang berdiam di sorga, inilah salah satu ciri dari binatang buas yang keluar dari laut. Sehingga kita dapat menentukan, oh ini seperti yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu pasal 13. Ciri tindakan mereka yang kedua adalah memerangi orang-orang kudus dan berusaha menaklukkannya. Siapakah orang-orang kudus itu? Yaitu mereka yang sudah dicuci, dibersihkan dengan darah anak domba, yang sudah dipenuhi Ruach HaKudes atau Roh Kudus yang hidup menuruti firman Tuhan. Inilah saudara orang-orang kudus, dan itu diserang. Nah, lihatlah aja nanti cirinya. Mereka bergerak memerangi orang-orang kudus dan berusaha menaklukkannya atau tidak. Kalau itu dilakukan, ini ciri lain binatang buas yang keluar dari laut. Tapi meskipun memerangi orang-orang kudus, saudara, ada ketetapan Tuhan, ketetapan Elohim, bahwa semua penduduk bumi yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, itu akan menyembah kepada binatang buas yang keluar dari laut tadi. Dengan kata lain, semua penduduk bumi yang namanya tertulis dalam kehidupan atau kitab kehidupan anak domba itu jelas-jelas tidak menyembah kepada the beast yang keluar dari laut. Kemudian tindakan yang ketiga, memaksa penduduk bumi menyenggah naga. Ya, menyembah itu dalam arti memuji, memuliakan, beribadah, ya, bersujud, bermazmur. Bagi siapa? Si naga. Siapakah naga itu? Yaitu si Satan. Satan itu tidak kelihatan, saudara, karena dia adalah roh, tapi mempunyai power yang besar seperti disebutkan di dalam kitab tadi. Di samping memaksa penduduk bumi menyembah setan, juga memaksa mereka untuk menyembah binatang yang keluar dari laut tadi. Yang berikutnya adalah binatang buas atau the beast yang keluar dari bumi. Itu ciri-ciri tindakannya. Jadi kita mengenali tindakannya ini akan tepat sasaran, sudah. Seperti sudah disebutkan tadi, ini saya ambil pokok-pokoknya. Tindakan yang pertama adalah memaksa penduduk bumi menyembah binatang buas yang pertama, yaitu yang keluar dari laut tadi. Jadi ada urutannya, saudara. Nah, ini yang keluar dari bumi ini, kelanjutan yang keluar dari laut. Nah, itu memaksa menyembah, setiap orang itu menyembah binatang buas yang keluar dari laut. Berikutnya adalah untuk menarik banyak orang percaya kepadanya, pada perintahnya. Dia memiliki kuasa melakukan tanda-tanda yang luar biasa. Bahkan dapat menurunkan api dari langit ke bumi. Itu salah satu yang disebutkan. Tentu ada tanda-tanda lain yang luar biasa, sehingga dunia itu menjadi percaya. Sehingga kalau percaya itu disuruh apa saja mau. Tindakan yang ketiga, menyuruh penduduk bumi ini membuat ikon atau patung, saudara. Patung siapa? Patung binatang buas yang pertama, yaitu yang keluar dari laut. Dan si Satan
si naga tadi memberi roh kepada patung atau ikon yang dibuat setiap penduduk bumi itu, sehingga dapat berbicara. Nah, siapa saja yang tidak mau membuat ikon atau patung binatang buas yang keluar dari laut tadi akan dibunuh. Ini kekejiannya, saudara. Jadi saudara lihat di sini bahwa tujuan Satan melalui antek-anteknya, yaitu binatang buas atau the beast yang keluar dari laut dan juga the beast yang keluar dari bumi, adalah sasaran utamanya menyembah Satan. Dan perilaku yang dilakukan setiap penduduk bumi adalah membuat patung binatang buas yang keluar dari laut. Dan ternyata apa, saudara? Patung-patung yang dibuat setiap orang penduduk bumi itu bisa hidup, saudara. Bisa punya roh dan bisa berbicara. Ini ajaibnya, saudara. Jadi inilah kita bisa mengenali, saudara. Nah, sekarang ini sudah ada belum? Belum, saudara. Nanti saatnya akan ada. Dan berikutnya, saudara, setelah ada paksaan tadi menyembah, membuat patung, kemudian patung itu dapat berbicara, kemudian setiap orang menyembah patung binatang buas itu, yang tidak mau buat menyembah patung, bunuh. Sekarang berikutnya, semua penduduk bumi diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahi mereka. Nah, tanda ini untuk keperluan jual beli, saudara. Yang tidak punya tanda pada tangan kanannya atau dahinya itu tidak bisa lakukan jual beli. Nah, ini kan satu tekanan perekonomian, tekanan kehidupan yang sangat menyiksa penduduk bumi. Dan saudara-saudara perlu perhatikan ya, dengan cermat, dengan hati yang tulus, dengan pikiran yang jernih, di dalam kitab Wahyu pasal 13 tadi, saudara, ayat 16-nya. Dan dia membuat semua orang, kecil dan besar, juga kaya dan miskin, bahkan merdeka dan hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Saya garis bawahi, sebuah tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Sebuah tanda. Di dalam kitab suci yang disebut sebuah tanda. Jadi tidak dijelaskan secara detail, saudara. Jadi di sini, saudara, bentuknya bisa juga macam-macam, saudara. Sekarang banyak rohaniwan menafsirkan, dan ini menjadi tren di mana-mana, saudara, sejak tahun-tahun yang lalu. Yaitu apa? Orang-orang yang tidak waspada, tidak cermat membaca ini mengatakan nanti semuanya oleh anti-Mesias itu akan diberi tanda. Ya. Apa tandanya itu? Berupa chip atau microchip yang dimasukkan di tangan kanan atau di dahinya. Ya, itu yang mereka selalu katakan. Sehingga orang itu bisa dikendalikan. Itu kata rohaniwan, saudara, kata manusia. Tetapi kitab suci tidak berkata bahwa tanda itu berupa chip atau microchip. Tetapi hanya disebutkan sini memberi tanda pada tangan kanan mereka atau dahi mereka yang menyembah ikon atau patung binatang buas yang keluar dari laut tadi. Tanda itu masih misteri, saudara. Nah, kalau kita mengambil kesimpulan sekarang itu kesimpulan yang tergesa-gesa dan tidak tepat sasaran. Bahkan dengan kemajuan teknologi sekarang ini, saudara-saudara, saudara pasti sudah membaca, mendengar sendiri, melihat video-video
khususnya video-video yang bekerja sama juga dengan teori konspirasi, saudara-saudara. Saudara bisa melihat bagaimana berkembangnya teknologi itu demikian pesat. Dan kita juga bersyukur dengan teknologi yang maju pesat itu mempermudah kita dalam menjalankan aktivitas. Saudara-saudara, ada muncul ya, teknologi jaringan komunikasi. Dulu 3G, kemudian ada 4G, sekarang 5G atau 5G ya, saudara-saudara. H5G itu, saudara-saudara, dikatakan kalau sudah beroperasi itu bisa langsung ya, membaca ID setiap orang, bahkan nanti bisa untuk mengendalikan dan mengetahui keberadaan seorang dimanapun. Ya, itu adalah teknologi 5G, luar biasa. Juga ada teknologi, saudara, quantum dot tato. Jadi tato itu sekaligus memasukkan sejenis peralatan, mungkin chip ya, itu bisa membaca ID seseorang. Atau jarum suntik, saudara, bisa juga dimasukkan untuk membuat satu benda tertentu masuk dalam tubuh sehingga bisa beroperasi dan dihubungkan dengan alat komunikasi yang lain, HP misalkan atau laptop, sehingga bisa membaca ID seorang itu dan nantinya bisa mengendalikan. Atau juga sekarang yang masa pandemi COVID ini, yang namanya vaksin COVID-19, itu juga dituduh atau dikatakan dimasuki satu chip atau microchip, sehingga kalau orang divaksin itu microchip atau chipnya itu masuk sehingga bisa membaca ID seseorang dan nantinya bisa mengendalikan orang itu. Dan bahkan itu bisa dipakai juga untuk mengetahui sebenarnya kapan berakhirnya kekuatan atau kemampuan vaksin itu bekerja dalam tubuh seorang. Dan itu semua, saudara, bisa terjadi. Tetapi, saudara, kalau kita langsung menghubungkan kemajuan teknologi tadi, baik quantum dot tato atau injeksi atau vaksin yang bersamaan dengan chip dimasukkan, kemudian teknologi jaringan 5G yang digunakan untuk kita satukan dalam pengertian bahwa itu bukti kehadiran The Beast 66 adalah tidak tepat, melenceng dari kitab suci. Itu adalah kesimpulan yang tergesa-gesa. Jadi belum ada hal yang membuktikan itu. Memang teknologi itu bisa mengendalikan orang, bisa membaca ID. Tapi saudara, itu bukan langsung berkaitan dengan tanda yang diberikan oleh The Beast yang keluar dari bumi atau The Beast 66 tadi pada tangan kanan atau pada dahi seseorang. Karena di dalam kitab suci yang disebutkan diberikan tanda pada tangan kanan mereka atau dahi mereka. Bentuknya tanda tidak dijelaskan di sini, masih misteri. Dan kalau vaksin COVID-19 dikatakan sebagai penggenapan perwujudan dari Wahyu pasal 13 ayat 16 ini adalah jauh dari kebenaran. Tidak tepat, saudara. Mengapa, saudara? Karena Wahyu 12 dan Wahyu 13 tadi itu terjadi pada meterai ke-7, pada sangkakala ke-7, yaitu sangkakala terakhir. Dengan demikian, saudara-saudara, itu jauh dari kebenaran kalau dihubungkan vaksin COVID-19 itu wujud penggenapan tanda 66 seperti yang dimaksud dalam Wahyu 13 ayat 16.
Saudara-saudara, untuk menuju kepada Wahyu 12 dan 13 tadi, atau pada meterai ketujuh, sangkakala ketujuh, itu harus melewati beberapa tahapan meterai, saudara. Dan setiap meterai itu bencana besar, saudara, dan membuat orang ketakutan. Saya ringkas saja, saudara. Di dalam kitab Wahyu pasal 6 tentang pembukaan meterai, di dalam Wahyu pasal 6 kita melihat di situ. Langsung saja saya sampaikan hal-hal yang terjadi pada meterai-meterai itu dibuka. Meterai kedua di dalam Wahyu 6 ayat 3 dan 4 itu ciri bencananya apa, saudara? Damai sejahtera diambil dari bumi sehingga orang saling pembunuh. Saya bertanya, sudah terjadi belum ini? Belum kan? Kemudian meterai yang ketiga di dalam Wahyu 6 ayat 5 dan 6 itu dijelaskan di situ, intinya adalah upah kerja itu sangat minim sekali sehingga membuat orang menjadi miskin. Kalau miskin ya lapar, saudara. Kemudian meterai keempat di dalam Wahyu 6 ayat 7 dan 8. Sepertiga penduduk bumi mati oleh pedang, oleh kelaparan, oleh kematian, dan binatang buas. Sudah belum, saudara? Belum, saudara. Meterai kelima, banyak pemberita firman Tuhan dan yang bersaksi tentang Yesua dibunuh. Sudah belum, saudara? Belum banyak, saudara. Kemudian meterai keenam, terjadi gempa besar, matahari menjadi hitam, bulan seperti darah, bintang-bintang berjatuhan, langit terbelah, gunung-gunung pulau berpindah tempat. Kemudian raja, pembesar, orang kaya, ya perwira dan orang-orang berlarian mencari perlindungan antara lain di gua-gua atau celah-celah batu. Saudara lihat di situ. Sudah terjadi belum, saudara? Belum. Kalau meterai 2 sampai 6 aja belum terjadi, apalagi meterai ketujuh. Meterai ketujuh pun sangkakala ketujuh tentang munculnya binatang buas atau the beast 66. Jadi sangat jauh, saudara. Nah, sekarang aja meterai kedua belum. Mengapa kita langsung memvonis vaksin COVID penggenapan dari yang terjadi di meterai ketujuh, sangkakala ketujuh itu sangat jauh sekali, saudara. Jadi inilah, saudara, kita jangan tergesa-gesa mengambil satu kesimpulan yang jauh dari kebenaran. Dan meterai ketujuh ketika dibuka di dalam kitab Gilyana atau Wahyu pasal 8, saudara, itu kita bisa melihat juga bencana, saudara. Ketika sangkakala pertama dibuka, ya, Wahyu 8 ayat 6-7, ya, terjadi hujan es dan api campur darah, sepertiga tumbuhan hijau musnah. Sudah belum, saudara? Hujan es dan api campur darah? Belum kan? Sangkakala kedua, suatu seperti gunung besar menyala dilemparkan ke laut, sepertiga makhluk hidup di laut mati, sepertiga kapal hancur. Sangkakala ketiga, sebuah bintang besar menyala bernama Absintus jatuh ke sepertiga sumber air menjadi pahit, banyak orang mati setelah minum air tersebut. Kemudian sangkakala keempat, saudara, sepertiga matahari, bulan, dan bintang menjadi gelap. Dan wahyu berikutnya, saudara-saudara, Wahyu 9 ya, ayat 1 sampai 12, yaitu sangkakala kelima. Sebuah bintang jatuh ke bumi, membuka pintu abisos, keluarlah asap tebal dan belalang-belalang yang menyiksa orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang tidak ada meterai Elohim di dahinya selama 5 bulan dengan sengatan seperti kalajengking, sehingga mereka kesakitan dan ingin mati tapi tidak bisa mati. Saudara-saudara perhatikan, di dalam Wahyu 9 ayat 4 tadi dikatakan orang-orang yang tidak ada meterai Elohim di dahinya. Jadi umat Elohim yang sudah dikuduskan dengan darah Yesua dan sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
itu di dalam dahinya ada meterai Elohim. Wujudnya apa, saudara? Masih misteri. Wujudnya ada yang bilang goresan, ada yang bilang seperti tulisan, dan seterusnya. Itu hanya gambaran, saudara, ilustrasi. Tapi di kitab ini masih misteri, yaitu yang kita tahu bahwa umat Elohim, milik Tuhan yang sudah dikuduskan dengan darah anak domba, di dahinya ada meterai Elohim. Itulah yang memberikan tanda sehingga tidak terkena siksaan oleh belalang itu. Jadi di sini, saudara-saudara, kita melihat betul-betul nyata. Dan yang menjadi tanda dari The Beast 66 tadi, tanda 66, itu hanya tanda. Ya, ingat, hanya tanda di tangan kanan atau dahi. Bentuknya bisa macam-macam, bisa meterai, bisa chip, dan terusnya. Ya, bisa goresan, bisa tulisan, dan terusnya. Itu masih misteri. Sebaiknya kita lihat saja tanda itu. Tapi jangan memvonis, langsung bilang tanda itu adalah microchip atau chip 666. Itu terlalu dini, saudara. Jauh dari kebenaran kitab suci. Nah, saudara-saudara, itulah beberapa hal yang dapat kita ketahui dari sumber yang hakiki, yaitu kitab Wahyu itu. Dan mengapa saya sebutkan tanda sebelum hal itu datang, saudara? Sebab Yesus di dalam kitab Matius 24 itu mengajarkan ke murid-muridnya. Kalau pohon ara itu rantingnya mulai melembut, daunnya bertunas, itu pertanda musim panas sudah di ambang pintu. Mengapa Yesus pakai pohon ara? Karena itu terjadi setiap tahun, saudara. Musim panas selalu didahului di dalam pohon ara itu, rantingnya melembut, daunnya bertunas. Jadi dapat dipastikan sebentar lagi musim panas tiba. Dan di bawahnya Yesus katakan, demikianlah untuk mengetahui tanda kedatangan anak manusia dan kesudahan zaman. Seperti itulah mengenal tanda awal atau tanda-tanda sebelum datangnya hari H itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya tadi selalu sebutkan tanda-tandanya. Meterai ke-1 sampai ke-6 tadi, itu tanda. Kalau itu belum terjadi, berarti yang terjadi di meterai ke-7, yaitu bilangan The Beast 66, itu belum terjadi, saudara. Jadi jangan katakan karena pohon ara rantingnya belum melembut dan daunnya belum bertunas, sudah menggembor-gemborkan di mana bahwa musim panas sudah tiba. Salah, saudara. Itu jelas salah. Belum ada tanda-tandanya sudah katakan musim panas tiba. Daun pohon ara belum bertunas sudah bilang musim panas tiba. Ya, itu menyesatkan orang-orang, menyesatkan banyak orang. Tanda-tanda yang mendahului datangnya The Beast 66 belum muncul, kita sudah vonis The Beast 66 sudah datang, sudah nyata, digembar-gemborkan. Itu adalah menyesatkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya percaya saudara yang punya hati yang tulus, pikiran yang jernih, tulus, tanpa prasangka buruk dan curiga, saudara akan menyadari dan akan mau kembali kepada kitab suci. Marilah kita punya pegangan, sebab di akhir zaman ini banyak nabi palsu, guru palsu yang berbicara menurut kemauan mereka, menurut kesenangan mereka, bukan menurut kitab suci. Ya, mereka mengkhotbahkan kejadian-kejadian di bumi, peristiwa sebentar yang sifatnya sementara di bumi, diambil untuk menjadikan seolah-olah firman itu sudah digenapi. Saudara-saudara, karena banyaknya pengajaran, karena banyak guru dan nabi palsu di akhir zaman, maka supaya kita tidak terombang-ambing, satu pegangannya, kitab suci.
kitab suci firman Tuhan tidak pernah berubah,